Podcast Network Asia. Hidup dengan segala keterbatasan membuat seseorang jadi fokus menjalani pekerjaan dengan penuh semangat. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di podcast saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan membahas kisah inspiratif dari Wibowo, mantan tukang ojek yang menjadi pengusaha sukses di bidang jasa cuci dan solan mobil. Sebagai informasi, podcast Sikutu Buku sekarang bergabung dengan Podcast Network Asia dan Podmetrics loh. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support podcast ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik follow. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di podcast ini. Wibowo berasal dari Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah dan dibesarkan dari keluarga petani. Kondisi ekonomi yang sulit membuat Wibowo hanya bisa mengenyam pendidikan di bangku sekolah dasar. Naluri berbisnisnya sudah mulai terasa sejak kecil. Kehidupan yang serba terbatas membuat dia jadi kreatif. Sebagai gambaran, saat kelas 2 SD, orang tuanya tidak selalu memberikan dia uang jajan. Inilah yang membuat Wibowo mencari uang sampingan dengan berjualan daun jati. Jadi, sebelum berangkat ke sekolah di siang hari, pada pagi harinya, Wibowo mencari daun jati di rumput, lalu dijual ke toko kelontong. Kegiatan ini dijalani hingga lulus sekolah dasar. Setelah lulus, Wibowo tidak melanjutkan pendidikan dan memilih untuk langsung bekerja. Wibowo langsung terjun bekerja apa saja. Ketika usianya 16 tahun, dia lalu memutuskan untuk pindah ke Jakarta. Saat itu, Wibowo bekerja menjadi kuli bangunan. Setelah menjalani profesi ini beberapa lama, kemudian dia terpikir untuk mencari pekerjaan lain. Hingga akhirnya, Wibowo mulai ngobrol dengan tukang ojek yang berada di pangkalan depan proyeknya. Dia mulai mencari tahu bagaimana caranya menjadi tukang ojek. Dari situ, dia lalu terpikir untuk menjadi tukang ojek, padahal dirinya belum bisa mengendarai motor. Namun hal ini tidak mengecilkan semangat Wibowo untuk terus berusaha. Dia bercerita, dulu sempat hampir jatuh saat membawa penumpang karena dia belum begitu mahir dalam mengendarai motor. Pertemuannya dengan usaha cuci mobil dimulai saat Wibowo mencari peluang bisnis lain untuk sukses. Dia merasa tidak bisa hanya terus menjadi tukang ojek. Dia harus mencoba hal lain. Setiap kali membawa penumpang, Wibowo selalu bertanya, apakah ada pekerjaan? Jawaban dari penumpang juga beragam. Ada yang menawarkan untuk jadi loper koran, hingga akhirnya dia ditawarkan untuk mencuci mobil. Kebetulan, tempat di mana Wibowo sering mangkal berada di dekat apartemen. Hal ini langsung disetujui oleh Wibowo untuk menambah uang sampingan. Berbekal ember, dia mencuci mobil milik pelanggan. Hasil pekerjaan Wibowo ternyata cukup memuaskan. Pelanggan itu lalu menggunakan jasa Wibowo lagi. Itulah yang dijalani dirinya saat itu. Siang hari, dirinya menjadi tukang ojek. Dan di malam hari, dirinya menjadi tukang cuci mobil. Pekerjaan ini dijalani Wibowo dengan tekun. Hingga pada tahun 2007, dia pun berhasil mengumpulkan uang sedikit demi sedikit dan menyewa lahan parkir untuk membuka jasa cuci mobil. Namun, usahanya berjalan biasa-biasa saja dan belum besar. Situasi ini kembali membuat Wibowo memutar otak. Hingga suatu hari, ide bisnisnya kembali muncul. Selama ini, dia seringkali banyak menghabiskan waktu untuk menunggu pelanggan, entah itu saat menjadi tukang ojek atau cuci mobil. Bagaimana bila dia berkeliling untuk belajar dari tempat cuci mobil yang sukses? Wibowo lalu mendatangi supplier shampoo mobil dan menawarkan diri untuk bekerja menjadi tenaga penjualnya. Dari situ, dia mendatangi tempat cuci mobil satu persatu. Responnya juga beragam, ada yang mau beli, ada juga yang menolak. Beruntung suatu hari, Wibowo bertemu dengan salah satu seorang pemilik cuci mobil yang baik hati. Dirinya pun sempat ngobrol dan belajar banyak dari orang tersebut. Saat itu, Wibowo melihat alat cuci mobil yang sekarang dikenal sebagai tabung salju, namun alat tersebut dalam kondisi rusak. Dirinya penasaran dengan alat tersebut. Wibowo pun akhirnya memberanikan diri untuk meminta kepada si pemilik cuci mobil menukar mesin tersebut dengan shampoo yang dijualnya. Pelanggan tersebut setuju dan mempersilahkan Wibowo untuk mengambil alat tersebut. Dia pun lalu membawa alat itu kepada tukang las untuk melihat bagaimana cara kerjanya. Setelah dibuka, ternyata tidak begitu rumit. Informasi ini membangkitkan ide bisnis di benak dirinya. Sejak saat itu, Wibowo tidak hanya menjual shampoo, tapi juga menjual alat membuat salju. Usahanya juga tidak langsung mulus. Setelah alat cuci mobil ini jadi,
dia mengalami kesulitan untuk menjual produk tersebut. Para pemilik toko mengeluhkan karena produk ini nggak ada mereknya, sehingga sulit untuk dijual. Kondisi ini tidak membuat Wibowo putus asa. Dia mulai memutar otak dan mencari apa solusinya. Hingga akhirnya, ketika sedang berkeliling di jalanan, Wibowo menemukan tulisan Master. Nah, ini menjadi ide dari alat tersebut dan diberikan merek Master Snow. Wibowo boleh dibilang merupakan pelopor dari bisnis robotik snow car wash yang menggunakan produk dalam negeri di Indonesia. Saat itu, banyak orang menggunakan sistem automatic car wash dengan alat yang diimpor. Namun setelah mempelajari produknya, dia yakin kalau produk ini bisa dibuat di dalam negeri. Pada tahun 2002, Wibowo mendirikan usaha pembuatan peralatan pendukung usaha cuci mobil. Produknya saat ini bukan hanya dijual secara nasional, namun pernah diekspor ke berbagai negara di Asia dan Afrika. Barulah pada tahun 2010, dia melebarkan bisnis ke usaha cuci mobil. Wibowo menciptakan bisnis cuci mobil yang sudah terkonsep dengan sistem dan manajemen yang telah teruji. Dia menggunakan konsep robotik car wash yang ramah lingkungan, mulai dari bahan yang digunakan hingga proses pembuangan air agar tidak mencemari lingkungan. Dalam waktu kurang dari 20 menit, mobil sudah dicuci hingga bersih dan penggunaan airnya juga lebih sedikit. Dari segi sumber daya manusia, Wibowo tidak main-main. Dia membangun pusat pelatihan di kawasan Kemayoran dan membantu menyediakan lapangan pekerjaan bagi orang yang membutuhkan. Sebagai gambaran, Wibowo banyak merekrut karyawan yang putus sekolah dan pengangguran. Melalui pusat pelatihan, karyawan tersebut dibekali banyak keahlian, mulai dari praktek langsung mencuci mobil hingga pelatihan motivasi. Dia beranggapan, pelatihan ini bertujuan agar karyawannya bisa menjadi pribadi yang siap kerja. Walaupun nantinya sudah tidak bekerja lagi dengannya, mereka bisa menggunakan bekal tersebut untuk bekerja di tempat lain atau membuka usaha sendiri. Apa yang membuat seorang Wibowo bisa sukses menjadi pengusaha? Dirinya bercerita kalau dia fokus dalam bekerja. Keterbatasan pendidikan membuat Wibowo tidak punya pilihan. Jadi, ketika menjalani sebuah pekerjaan, kegiatan ini dijalaninya dengan sepenuh hati. Dari situ, timbul berbagai peluang hingga akhirnya membawa Wibowo ke pintu kesuksesan. Ada hal lain yang cukup penting. Dalam membuat sebuah usaha, jangan menyerah ketika tidak punya modal. Menurut Wibowo, hal yang jauh lebih penting adalah punya mental dan harus berusaha. Sukses itu hanya bisa terwujud setelah kamu mengerjakan sesuatu. Pekerjaan yang dijalani terus-menerus pasti akan muncul ide pengembangan yang baru. Wibowo lalu mencontohkan dirinya sendiri. Dari mencuci mobil menggunakan ember, dia punya ide untuk jualan shampoo mobil. Lalu menjual alat cuci mobil salju, hingga akhirnya mendirikan jasa cuci mobil salju dan pabrik alat cuci mobil. Bagi Wibowo, sukses itu bukan hanya soal umur, bukan juga soal modal besar, atau bahkan pintar dalam pendidikan. Sukses hanya datang dari kerja keras, membangun jaringan, dan perilaku yang baik dalam menjalankan sebuah usaha, sehingga mencapai hasil seperti apa yang telah kita impikan. Jangan menyerah ketika tidak punya apa-apa. Fokus dan kegigihan dalam bekerja akan mengubah nasib yang kamu jalani sekarang. Saya undur diri, jangan lupa follow podcast Sikutu Buku. Bye-bye. Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host, dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari Podcast Network Asia. Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast adalah opini mereka sendiri dan tidak bermaksud untuk merugikan agama, grup etnik, perkumpulan, organisasi, perusahaan, perorangan, atau siapapun dan apapun.